Anda masih bersama kami pemirsa. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan pentingnya peran Bakaumas sebagai humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi terkait pemilu 2024. Di kesempatan yang sama, Kabag Pamanelis Romulmed Divisi Humas Polri Erdi Caniago juga mengatakan terus melakukan pengawasan terhadap konten-konten hoax untuk mendorong kondusivitas sosial politik dalam menghadapi pemilu 2024. Sebagai sarana penegasan akan eksistensi humas dalam penguatan komunikasi publik pemerintah yang efektif jelang pemilu 2024 mendatang, Badan Koordinasi Kehumasan bersama dengan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia mengadakan forum tematik Bakauhumas dengan tema strategi Bakauhumas dalam rangka mendukung pemilu 2024 aman dan kondusif menuju Indonesia Maju di Hotel Grand Menteng, Jakarta. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo sekaligus Ketua Umum Bakauhumas Usman Kansong menyampaikan bahwa pentingnya peran Bakauhumas sebagai humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi terkait pemilu 2024 yang diharapkan dapat menjaga netralitas antar kelompok masyarakat dari berbagai tingkatan dalam menyampaikan berita politik yang jauh dari isu hoax maupun disinformasi dengan menerapkan strategi kolaborasi. Kita humas harus mengedukasi masyarakat agar tidak membuat hoax, tidak mudah termakan hoax, tidak mudah menyebarkan hoax politik. Ya karena hoax itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Hoax itu menyebabkan polarisasi, ya menyebabkan ujaran kebencian, sara, politik identitas. Nah, karena itu mari humas-humas kementerian lembaga dalam kolaborasinya sesama kementerian dan lembaga juga dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah untuk mencegah disinformasi politik di media sosial. Seraya dengan hal tersebut, Kabag Pamanelis Romulmed Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Caniago juga mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap konten-konten hoax untuk mendorong kondusivitas sosial politik dalam menghadapi pemilu 2024. Kegiatan ini juga sebagai upaya mewujudkan komitmen Polri untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan bagi masyarakat. Kita tetap pengawasan yang kita lakukan, terutama dari Humas Polri, kita akan memberikan literasi-literasi yang terverifikasi. Ya, kemudian kita memberikan himbauan-himbauan bahwa segala sesuatunya itu masyarakat itu harus cerdas. Ya, jangan terbawa isu-isu. Ya, ada istilahnya saring sebelum sharing. Nah itu yang perlu kita lakukan penguatan supaya masyarakat pun tidak terbawa isu-isu hoax yang akan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Kegiatan ini juga turut diapresiasi oleh Rani Rinjani selaku Kabag Humas dan Informasi Publik Setjen KPU sekaligus peserta forum tematik Bakauhumas. Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan yang nyata dalam kehidupan demokrasi di Indonesia terutama bagi Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu 2024. Dengan adanya program ini yang digelar oleh Humas Polri dalam forum Bakauhumas ini adalah salah satu bentuk nyata, wujud nyata dari dukungan segenap pemangku kepentingan dalam kepemiluan. Jadi dengan segenap pihak, banyaknya pihak yang merasa perlu untuk turut andil mengambil peran dalam pemilu 2024 nanti, itu adalah bentuk dukungan yang nyata terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia, di tanah air kita. KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu saja melakukan upaya dan juga tugas-tugas untuk melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan juga melayani peserta pemilu, yaitu partai politik dan juga perorangan. Dan dalam kita melakukan tugas penyelenggaraan pemilu tersebut tentunya tidak akan bisa bekerja sendiri. Kami memerlukan dukungan dari segenap pihak. Tentunya terkhusus sekali yang dibahas hari ini adalah tentang bagaimana Bakauhumas ini bisa mengambil peran dalam menangani atau menghadapi atau menghandle disinformasi khususnya tentang pemilu, berita hoax dan segala macam. Senang sekali rasanya banyak pihak-pihak yang mau mengambil peran, tidak hanya narasumbernya tapi juga semua peserta semuanya antusias dengan bagaimana sebaiknya kita semua dari kementerian masing-masing dengan tusi masing-masing ini bisa mengambil peran terbaik untuk bisa menghadapi hoax dan juga disinformasi dalam pemilu 2024. Ini hal yang sangat menguntungkan dan juga sangat menyenangkan sekali dalam KPU menyelenggarakan tugas untuk menggelar pemilu 2024. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Dewan Pers Asmono Wikan menerangkan salah satu upaya lembaga pers untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan melakukan pemberitaan yang independen.
Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang juga menyatakan bahwa lembaga survei dapat menjadi acuan banyak media dalam membuat konten pemilu yang bertanggung jawab. Media sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga situasi nasional tentunya harus memegang teguh independensi dan etika jurnalistik terutama menjelang pemilu 2024. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Dewan Pers melalui kegiatan forum tematik Bakaumas dengan tema strategi Bakaumas dalam rangka mendukung pemilu 2024 aman dan kondusif menuju Indonesia Maju, Asmono Wikan menerangkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga pers untuk mensukseskan pemilu 2024 adalah dengan melakukan pemberitaan yang independen untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan beritikat baik bagi masyarakat. Hal tersebut juga didukung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers untuk tetap menjaga independensi media dan tidak merampas kebebasan pers guna menciptakan jurnalisme yang berkualitas khususnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Jadi urusan independen ini sebenarnya urusan yang sangat besar ya bagi pers karena menyangkut trust yang akan dia peroleh dari publik. Kalau trust dapat, ya kan, reputasinya jadi bagus sehingga dia dipercaya, dia sehingga akan menjadi rujukan. Nah, bayangkan kalau pers yang kehilangan trust, kehilangan kepercayaan dari publik, lalu tidak menjadi rujukan bagi publik dalam mengakses banyak informasi, dalam ini kasusnya adalah tentang pemilu. Maka nggak ada pilihan sebenarnya, pers harus independen. Semua perangkat undang-undang regulasi juga mendorong agar pers menjadi independen, termasuk kode etik pasal 1 yang mengatakan bahwa Partai Indonesia harus bersikap independen, memberikan berita informasi yang akurat dan segala macam. Sebuah keniscayaan dan menurut saya tidak ada pilihan terbaik kecuali menjadi independen itu. Pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali tersebut juga tidak terlepas dari peran lembaga survei atau intelijen media untuk memantau asupan berita pemilu yang dikonsumsi masyarakat. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang mengungkapkan bahwa lembaga survei juga dapat menjadi acuan banyak media dalam membuat konten pemilu yang bertanggung jawab serta menangkal berita-berita pemilu keliru yang beredar di media sosial. Ya, sebenarnya Indonesia Indikator adalah satu lembaga survei atau intelijen media sebenarnya lebih tepatnya untuk memantau sebenarnya sejauh mana media dan media sosial itu memframing atau dia menuliskan atau memposting terkait dengan pemilu. Jadi kita melihat perkembangan pemilu di Indonesia melalui framing di media massa maupun di media sosial sehingga kita tahu isu apa yang sedang terjadi gitu. Dan demikian kami bisa memantau apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau diantisipasi dari pergerakan atau guliran di media sosial. Dalam kunjungan kerja ke PD Provinsi Aceh, Presiden Joko Widodo luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial 12 pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Penyelesaian secara non-yudisial itu bertujuan memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM. Presiden Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Peluncuran tersebut dilaksanakan di Rumah Gedong, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Peluncuran ini adalah realisasi dari kebijakan pemerintah sejak Januari 2023, yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 kepada 19 Menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, program tersebut sebagai pemenuhan hak-hak korban sekaligus upaya pencegahan terhadap pelanggaran HAM serupa di masa mendatang. Dan hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Peluncuran program tersebut juga dalam rangka penyerahan simbolik pemulihan hak peristiwa pelanggaran HAM berat kepada perwakilan keluarga atau ahli waris korban. Saya mendapatkan laporan dari Bapak Menko Polhukam bahwa korban dan keluarga korban di Aceh telah mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, dan perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas lainnya.
Pemirsa, dalam upaya untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan akan memutihkan sekitar 3,3 juta hektar lahan sawit. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara menyebutkan, pemerintah akan memutihkan sebanyak 3,3 juta hektar lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Menko Marves juga menyebutkan kepada pemilik lahan yang lahannya akan diputihkan diharapkan agar segera menaati aturan yang berlaku, seperti membayar pajak, taat hukum hingga wajib melaporkan hasil produknya. Pemerintah juga telah mengatur dan memberikan jalan kepada setiap pemilik lahan sawit agar lahan miliknya bisa menjadi legal, yakni diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil audit Badan Pusat Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, luas lahan sawit di Indonesia saat ini mencapai 16,8 juta hektar. Dan dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan fokus untuk memperbaiki tata kelola dan data terkait dengan industri kelapa sawit yang sudah ada dan belum terdaftar secara sah. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri akan mengganti kepala daerah yang tidak dapat mengendalikan inflasi selama 3 bulan berturut-turut. Tito menilai pengendalian inflasi di daerah harus di bawah inflasi nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak segan untuk mencopot pejabat kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi di wilayahnya selama 3 bulan berturut-turut. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat sehingga tidak terjadi disparitas harga yang tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dan pada tahun 2023 pihaknya juga akan menambah jumlah PJ kepala daerah menjadi 170 orang, terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Para PJ diharapkan dapat mempertahankan nilai inflasi berada di bawah angka nasional. Kemendagri juga akan terus memantau inflasi di seluruh daerah jika gubernur yang gagal mengendalikan inflasi mengusulkan nama PJ Kepala Daerah Kabupaten Kota kepada Mendagri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, maka usulan itu tidak akan dipertimbangkan. Pokoknya datanya kita punya, yang mana gampang kok itu datanya kalau ngikutin di Google aja inflasi daerah-daerah provinsi. Itu kelihatan provinsi di atas 4%. Ya, usulan gubernur ini nggak saya anggap gitu aja lah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional bulan Mei 2023 mencapai 4% year on year, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,33%. Mendagri Tito mengatakan pihaknya terus memantau inflasi daerah-daerah. Meski akan mengganti PJ kepala daerah yang tak berhasil turunkan inflasi, dirinya juga akan mempertahankan kepala daerah yang berhasil untuk menjaga inflasi. Pemirsa, Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan dialog mengenai desa anti korupsi, kiat KPK cabut akar korupsi sesaat lagi.